Shalom, selamat pagi adik-adik. Bertemu kembali kita di renungan kesayangan kita, Habatus Hidupku bagi Kristus. Pagi ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal yang ke-119 ayat 137 sampai dengan 144. Mazmur pasal 119 ayat 137 sampai 144. Kita baca bersama-sama ya ayat-ayat ini. Engkau adil ya Tuhan, dan hukum-hukum-Mu benar. Telah Kau perintahkan peringatan-peringatanmu dalam keadilan dan dalam kesetiaan belaka. Nyala cintaku menghabiskan aku, sebab para lawanku melupakan segala firman-Mu. Janji-Mu sangat teruji dan hamba-Mu mencintainya. Aku ini kecil dan hina, tetapi titah-titah-Mu tidak kulupakan. Keadilan-Mu adil untuk selama-lamanya, dan Taurat-Mu benar. Aku ditimpa kesesakan dan kesusahan, tetapi perintah-perintah-Mu menjadi kesukaanku. Peringatan-peringatan-Mu adil untuk selama-lamanya, buatlah aku mengerti supaya aku hidup. Pemazmur di dalam Mazmur 119 ayat 137 sampai 144 ini menuliskan bahwa firman Tuhan adalah benar dan adil. Dia menyadari di dalam kehidupannya bahwa firman Tuhan yang dia baca, dia renungkan adalah benar dan adil di dalam kehidupannya, ya. Kita bisa lihat ya, kalau kita baca dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, betapa Tuhan Allah kita adil dalam segala perkara, ya. Itu dinyatakan melalui firman-firman-Nya, ya. Kita banyak menemui janji-janji Tuhan di dalam firman Tuhan. Tetapi janji-janji itu hanya berlaku kepada setiap orang yang melakukan firman Tuhan. Bagi orang-orang yang tidak melakukan firman Tuhan, maka tidak akan pernah menerima janji-janji Tuhan. Dan di dalam firman Tuhan ada hukuman-hukuman yang diberikan kepada orang-orang yang melanggar firman Tuhan. Kita lihat pada zaman bangsa Israel, ingat ya cerita bangsa Israel, bahwa Tuhan juga memberikan firman kepada bangsa Israel, ada berkat dan kutuk. Berkat bagi setiap orang yang taat dan melakukan firman Tuhan, tetapi ada kutuk bagi orang yang tidak melakukan firman Tuhan, bahkan melakukan pemberontakan kepada Tuhan. Ada kutuk atau hukuman. Demikian pula pada kitab-kitab yang lain, ya. Di situ kita bisa melihat bagaimana orang-orang yang setia, orang-orang yang taat, orang-orang yang bersandar dan percaya kepada Tuhan menerima janji-janji Tuhan, menerima berkat-berkat Tuhan. Tetapi orang-orang yang meninggalkan Tuhan, orang-orang yang berbuat jahat, mereka mendapatkan upah sesuai dengan kejahatan mereka. Ada yang harus mati terbunuh di tangan orang lain, ada yang harus mengalami pembuangan, ada yang harus direndahkan serendah-rendahnya oleh karena dia sudah melanggar firman Tuhan. Jadi adik-adik, firman Tuhan itu adil dan benar adanya. Setiap yang dikatakan Tuhan melalui firman Tuhan ini itu terjadi dalam kehidupan orang percaya ketika orang percaya melakukan semua firman Tuhan dengan setia. Nah, dalam kehidupan kita adik-adik, mari kita membuktikan janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau adik-adik mau merasakan janji-janji Tuhan nyata di dalam kehidupan adik-adik, maka adik-adik harus menjadi anak-anak Tuhan yang taat, yang setia kepada firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, tidak hanya membaca, tidak hanya menghafalkan, tidak hanya merenungkan, tetapi melakukannya. Maka
janji-janji Tuhan, berkat-berkat Tuhan akan dinyatakan di dalam kehidupan adik-adik. Tapi ketika adik-adik meninggalkan firman Tuhan, menjadi anak yang tidak taat, maka adik-adik akan mendapat hukuman, ya. Hukumannya mungkin tidak seberat seperti orang-orang di zaman perjanjian lama, ya, tetapi mungkin adik-adik akan mengalami kegagalan, mungkin adik-adik akan mengalami kekecewaan, ya. Mungkin adik-adik akan mengalami ketakutan, dan itu terjadi ketika adik-adik tidak taat, tidak melakukan firman Tuhan. Tetapi ketika adik-adik taat melakukan firman Tuhan, maka ada kekuatan, ada penghiburan, ada damai sejahtera, ada berkat-berkat yang luar biasa yang Tuhan sediakan dan berikan kepada adik-adik pada waktu yang Tuhan tetapkan, dan semuanya menjadi indah di dalam kehidupan adik-adik. Mau ya merasakan janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita? Oleh karena itu, lakukan dengan setia firman Tuhan yang sudah adik-adik baca, sudah adik-adik hafal dan renungkan setiap hari, ya. Itu renungan kita hari ini. Mari kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang terus taat dan setia kepada Tuhan, hingga janji Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Kami mengucap syukur kami boleh diingatkan bahwa firman Tuhan adalah benar dan adil di dalam kehidupan kami. Ketika kami taat dan setia, maka janji-janji Tuhan dinyatakan, berkat-berkat Tuhan dicurahkan dalam kehidupan kami. Tetapi ketika kami menjadi anak-anak Tuhan yang tidak setia, yang tidak mau melakukan firman Tuhan, maka ada hal-hal yang tidak menyenangkan yang harus kami terima, dan itu adalah upah oleh karena kami tidak taat kepada Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang membuktikan janji Tuhan dalam kehidupan kami dengan hidup taat dan setia kepada Tuhan sampai pada akhirnya nanti. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini, dari pagi hingga malam hari nanti. Tuhan memimpin dan menolong, jadikan kami berkat, jadikan kami saksian dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Habarus Renungan Harian Anak.